Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyinal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ikhwatil a'izza, as-saimun was-saimat yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, sore hari ini kita merasakan kebahagiaan yang luar biasa. Karena Allah telah memberikan kepada kita nikmat iman. Allah telah memberikan kepada kita nikmat Islam, dan juga Allah memberikan kepada kita nikmat sehat dan kesempatan. Sehingga sore hari ini pada saat kita akan melakukan buka puasa nanti, insya Allah puasa kita pada hari ini adalah puasa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga tilawah yang kita lantunkan juga adalah tilawah yang kemudian diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwafillah yang saya cintai, di mana saja antum berada, pada saat kita berada pada bulan Ramadan, maka kita merasakan ada satu kemuliaan yang kita rasakan, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil kita dengan panggilan yang sangat khusus. Adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika mewajibkan puasa kepada hambanya, maka puasa itu hanya Allah wajibkan kepada orang-orang yang beriman. Tidak dipanggil hambanya saja, tapi hambanya yang betul-betul yakin kepada setiap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwafillah, tentu panggilan puasa yang Allah panggilkan kepada hamba-hambanya tentu memiliki nilai luhur dan keistimewaan yang sangat besar. Karena sesungguhnya puasa selain merupakan kewajiban yang harus kita tunaikan, juga adalah syariat yang telah dilaksanakan oleh para nabi sebelumnya. Karena dari itu, kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW untuk kemudian senantiasa bersyukur di mana kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk dapat menunaikan ibadah puasa. Ada apa sesungguhnya ibadah puasa itu? Sampai kemudian setiap saat orang-orang ingin berjumpa dengan ibadah puasa tersebut. Adalah para tabi'in telah mempersiapkan puasa 6 bulan sebelum kedatangannya. Bahkan ketika para ulama berdoa tentang keberkahan tentang puasa, maka dia mengawali dengan permohonan berkah pada bulan Rajab, pada bulan Sya'ban, yang kemudian dihantarkan kepada bulan puasa. Ikhwafillah rahimakumullah, puasa memang memiliki keistimewaan. Setidaknya ada 3 keistimewaan di dalam bulan Ramadan. Adalah yang pertama, keistimewaan tempat. Saat ini, pada saat normal, sesungguhnya banyak umat Islam yang menginginkan ibadah puasa di Masjidil Haram Makkah. Karena beribadah puasa di Masjidil Haram tentu memiliki keutamaan dari sisi tempat dibandingkan dengan seluruh tempat-tempat yang ada. Hanya saja pada saat ini Allah tidak memperkenankan umat Islam untuk bisa menunaikan ibadah puasa di Masjidil Haram Makkah. Allah sedang menguji kita umat Islam dengan COVID-19. Tetapi tentunya itu tidak akan menghalangi kita untuk tetap melaksanakan ibadah puasa dengan sesungguh-sungguhnya. Kemudian yang kedua, ikhwafillah rahimakumullah,
adalah keutamaan waktu. Ramadan adalah bulan yang tidak sama dengan waktu-waktu lainnya. Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun niran wa suffidatis syayatin. Pada saat bulan Ramadan tiba, maka Allah Subhanahu wa taala membuka seluruh pintu-pintu surga, dan Allah Subhanahu wa taala mengunci seluruh pintu-pintu neraka. Kemudian Allah juga mengikat seluruh setan-setan yang mereka tidak akan berkesempatan untuk secara leluasa menggoda orang-orang yang sedang melaksanakan ibadah puasa. Iwafillah rahimakumullah, tentu keutamaan daripada bulan Ramadan itu menjadi sangat menarik untuk kita kemudian fikirkan, renungkan, agar kita tidak akan melewati bulan ini tanpa kemudian kita mendapatkan keistimewaan dari bulan tersebut. Ikhwafillah rahimakumullah, kalau kita kemudian bertanya-tanya, semua amal anak-anak Adam itu akan Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan balasannya. Sampai kemudian 10 kebaikan akan dilipat gandakan sampai 700 kebaikan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, illas shaim, kecuali ibadah puasa yang tidak akan Allah beritahukan pahalanya sebesar apa. Kenapa? As-saumu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu, kata Allah, milikku, dan hanya aku yang akan memberitahukan balasannya seperti apa. Ini, ikhwafillah rahimakumullah, sangatlah unik. Pada saat ibadah-ibadah yang lain diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sekian banyak pahala yang akan diberikan, bahkan kemudian dilipat gandakan. Tetapi Allah Subhanahu wa taala kemudian tidak memberitahukan seberapa besar, seberapa lipat ganda yang Allah akan berikan kepada pahala puasa yang kita lakukan. Karena puasa itu adalah rahasia Allah, milik Allah. Hamba-hambanya tidak diberitahukan. Allah ingin mengetahui apakah puasa yang kita lakukan adalah puasa yang betul-betul puasa yang diinginkan oleh Allah, yang diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kemudian ikhwafillah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala juga memberitahukan kepada kita, lis-shaimi farhatan, bagi orang-orang yang berpuasa itu dua kegembiraan. Farhatun indal iftar, bahagia pada saat mereka berbuka puasa. Dan yang kedua adalah farhatun inda liqa'i rabbih, kebahagiaan saat nanti mereka berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan lebih daripada itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan la khalufu famis shaimi atyabu indallahi min rihil misik, bahwa sesungguhnya aroma yang tidak sedap yang keluar dari mulut orang-orang yang berpuasa di sisi Allah, di mata Allah, itu lebih wangi daripada wewangian minyak misk, minyak terbaik. Maka dari itu, ihfillah rahimakumullah, mari sama-sama kita kemudian memperhatikan sebetulnya puasa yang seperti apakah yang semestinya kita lakukan. Karena pada saat seorang hamba melaksanakan ibadah puasa, Allah Subhanahu wa taala membagi mereka ke dalam 4 golongan. Golongan yang pertama adalah ketika puasa datang, ada sekelompok hamba-hamba Allah yang mereka lalai, yang mereka tidak peduli, yang mereka mengabaikan kedatangan bulan puasa. Seakan-akan mereka tidak mengetahui bahwa sesungguhnya Allah telah memberikan 1 bulan yang penuh dengan mulia, yang penuh dengan keistimewaan, adalah bulan puasa. Tapi satu kelompok manusia itu abai, lalai. Dia kemudian menjadi orang-orang yang tidak mengindahkan kehadiran bulan puasa. Yang kedua, ikhwafillah rahimakumullah,
adalah golongan orang-orang yang berpuasa tetapi dia masih asyik dengan perbuatan dosa yang dilakukan. Pertanyaannya, apakah puasanya itu syah? Maka tentu puasanya itu adalah syah. Tetapi tentu puasanya tidak sempurna. Karena seharusnya puasa perbuatan yang dapat mengendalikan dia dari perbuatan yang tidak diperintahkan oleh Allah. Sesungguhnya dia harusnya meninggalkan seluruh larangan yang dilarang oleh Allah. Tetapi kemudian puasa yang dia lakukan tidak berimbas kepada pengendalian hawa nafsunya, kepada pengendalian syahwatnya. Dia kemudian masih saja melaksanakan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu kelompok yang kedua ini adalah kelompok yang pahalanya ya sangat sedikit. Kemudian kelompok yang ketiga adalah kelompok orang-orang yang berpuasa dan dia berusaha untuk melatih dirinya agar dia tidak terkena kepada perbuatan dosa. Sampai-sampai dia hanya sekedar melakukan itu dengan tidak menyibukkan puasa yang kemudian dia tingkatkan dengan amaliyah-amaliyah lainnya. Sesungguhnya ibadah puasa tidaklah berdiri sendiri. Ada ibadah-ibadah lain yang dapat menyertainya. Ada amal-amalan yang dapat menyempurnakannya. Tetapi alih-alih orang tersebut justru kemudian memang dia fokus untuk menghindarkan dirinya dari perbuatan dosa. Dan yang keempat, ihwafillah rahimakumullah, adalah tingkatan orang-orang yang berpuasa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Dia berpuasa dengan sesungguh-sungguhnya puasa. Dia meninggalkan perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, menghindarkan perbuatan maksiat, menghindarkan perbuatan dusta. Kemudian yang ketiga, dia pun sibuk dengan amalan-amalan lain yang menyempurnakan ibadah puasanya. Dia mengisinya dengan membaca Al-Quran. Dia mengisinya dengan menyibukkan dirinya dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lisannya selalu basah dengan zikrullah. Hatinya selalu bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka puasa yang seperti inilah yang sesungguhnya yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa mereka adalah orang-orang yang nanti akan mendapatkan keberuntungan. Allah katakan di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ihwafillah, puasa pada saat ditunaikan oleh kita semua, tentu puasa tersebut menghasilkan nilai-nilai ketakwaan. Nilai-nilai yang dapat menjadikan orang tersebut terhindar dari perbuatan dosa, terhindar dari perbuatan nafsu, terhindar dari segala perbuatan maksiat. Kenapa? Karena puasanya benar. Dia kemudian menghindarkan dosa pada saat melaksanakan puasanya, dan dia kemudian menyertai puasanya tersebut dengan amalan-amalan yang lainnya yang bisa menyempurnakan pahala puasa yang dia lakukan. Apa yang Allah akan janjikan kepada orang tersebut? La'allakum tattaqun. La'alla di situ ihwafillah rahimakumullah bukan merupakan satu harapan biasa. Para ulama mengatakan la'alla di situ merupakan sebuah kepastian. Kepastian yang akan Allah berikan kepada mereka-mereka yang berpuasa dengan atas dasar keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kemudian mereka mendapatkan pahala yang Allah berikan, dan mereka juga mendapatkan keberuntungan yang Allah berikan, dan mereka juga nanti akan diberikan nilai ketakwaan yang Allah berikan kepada mereka. Mudah-mudahan apa yang saya jelaskan tadi bisa memberikan manfaat kepada kita semua, bisa memberikan satu pencerahan kepada kita semua, agar kemudian puasa yang kita lakukan tidak sekedar menahan hawa nafsu, tidak sekedar menahan lapar dan haus, tapi lebih daripada itu, puasa kita adalah puasa yang sesungguhnya menghindarkan hawa nafsu. Kemudian kita menyempurnakan puasa tersebut dengan amalan-amalan soleh yang lainnya. Demikian yang bisa saya sampaikan.
Mohon maaf atas segala kekurangan. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.